Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah trigonometri. Pada video kali ini saya akan membahas materi lanjutan dari dalil-dalil segitiga dalam trigonometri. Pada video sebelumnya kita sudah membahas masalah materi aturan sinus, dan sekarang kita akan masuk pada materi berikutnya, yakni aturan kosinus ya, aturan kosinus. Oke, pada segitiga sembarang untuk mencari unsur-unsur yang belum diketahui seperti pada gambar berikut ini, segitiga A, B, C, yang diketahui besar sudut A, besar sudut B, dan panjang sisi B, dan ditanyakan besar sudut C, panjang sisi A, dan panjang sisi C. Nah, jadi untuk dalam kondisi segitiga ini ya kita bisa mencarinya dengan menggunakan ya aturan sinus ya. Kita mencari panjang sisi A dan panjang sisi C, itu kita bisa dapati dengan menggunakan aturan sinus ya. A sin A, B sin B, dan C sin C. Nah, ini aturan sinus. Namun bagaimana ketika suatu segitiga A, B, dan C yang diketahui panjang sisi B, panjang sisi A, dan panjang sisi C. Nah, panjang sisi panjang sisi B besar sudut A dan panjang sisi C. Nah, untuk mencari besar sudut C dan besar sudut B dan panjang sisi A, nah ini kan dalam segitiga ini kita tidak bisa menggunakan namanya aturan sinus ya, karena ada informasi yang belum diketahui. Nanti kalau kita menggunakan aturan sinus, A sin A, B sin B, jadi ada dua yang belum diketahui, panjang sisi A dan panjang sisi B. Jadi untuk mencari besar sudut C, panjang sisi A, dan besar sudut B ini hanya bisa kita lakukan dengan menggunakan dalil aturan kosinus ya. Oke, perhatikan aturan kosinus ya. Aturan kosinus ini ya. Oke. Perhatikan segitiga sembarang berikut ini. Segitiga A, B, dan C, panjang sisi A, panjang sisi B, dan panjang sisi C. Nah, jadi kita akan menurunkan penurunan atau menemukan rumus terkait dengan aturan kosinus ya. Oke. Pada segitiga ABC, garis CR, nah ini ya, garis CR ini merupakan garis tinggi pada sisi C ya, garis tinggi pada sisi C. Kemudian perhatikan segitiga ACR ya. Perhatikan segitiga ACR. Sin A adalah sisi depan per sisi miring. Berarti CR bagi dengan B ya. Bagi dengan B. Kemudian ya, menghasilkan persamaan pertama, berarti CR sama dengan B kali sin A. Nah, kemudian cos. Nah, kita menggunakan kosinus di sini. Berarti kosinus AR bagi dengan AC atau panjang sisi B ya, samping dengan miring ya. Nah, cos sama dengan AR per B. Nah, menjadikan sebuah persamaan AR sama dengan B kali cos A ya. AR sama dengan B kali cos A ya, dikali silang. Kemudian ditanya berikutnya adalah panjang sisi BR-nya ini ya. Panjang sisi BR. Nah, BR ini kita bisa dapatkan dari pengurangan antara panjang AB dengan panjang AR ya.
panjang AB dengan panjang AR, maka menghasilkan panjang sisi BR. Nah, berarti BR sama dengan AB. Nah, AB-nya adalah AB itu adalah panjang sisi C. Kemudian AR-nya adalah B cos A ya. Nah, AB-nya adalah panjang sisi C. Kemudian dikurang dengan AR. AR ini adalah B cos A ya. Nah, itu ya. Kemudian perhatikan menghasilkan persamaan ketiga ya. Perhatikan pada segitiga BCR ya, pada segitiga BCR karena kita sudah bisa menjangkau panjang sisi C-nya dan panjang sisi B ya. Sekarang kita akan menjangkau panjang sisi A-nya ya. Panjang sisi A-nya ini kita akan jangkau dengan menggunakan rumus. Nah, kita lihat panjang segitiga BCR. Nah, BC, nah, kita menggunakan teorema Pitagoras. Berarti kalau kita tanyakan adalah panjang sisi BC atau A-nya ini, berarti kita jumlahkan antara CR, panjang sisi CR dengan panjang sisi BR ya. Ingat ya, teorema Pitagoras ya. Nah. Oke. Ya, itu ya. Sehingga menjadi BC-nya adalah A. Nah, sama dengan CR. Kita lihat. CR itu kita lihat di persamaan pertama. CR itu adalah B sin A. Ditambah dengan BR pada persamaan ketiga. Berarti BR itu adalah C kurang B kali cos A. Nah, oke. Sehingga, nah ini ya, penurunan rumusnya menjadi A kuadrat dalam kurung B sin A pangkat 2 tambah C kurang B cos A pangkat 2 ya. Menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat kali sin kuadrat ya. Ini ya. Ini kalau kita kuadratkan, kita buka kurung, berarti sama dengan B pangkat 2 dikali dengan sin pangkat 2. Oke. Berikutnya, nah ini. Kita hilangkan kurungnya, berarti C pangkat 2 dikurang 2 kali C dikali dengan negatif B cos A, berarti negatif 2 B cos A, ditambah dengan B pangkat 2 dikali dengan cos pangkat 2 ya, dikuadratkan. Oke. Kita lihat selanjutnya. Kita perhatikan, nah, penurunan rumusnya. Di sini kita rubah penurunannya agar kita akan mencari yang bisa kita turunkan menjadi sebuah persamaan yang paling sederhana ya. Kita ingat kembali ada namanya identitas trigonometri. Kita lihat identitas trigonometri, kita perhatikan di sini ya. Kita perhatikan di sini. Nah, kita perhatikan di sini. Oke. Ada identitas trigonometri B kali sin ya. Perhatikan yang ini yang ada di kursor. B kali sin kuadrat A ditambah dengan B kuadrat kali cos A ya. Nah, ini ya, dari tambah B cos kuadrat A ini kita kelompokkan dengan yang B kali sin kuadrat A kemudian dikurang dengan 2 BC cos A. Perhatikan. Sehingga di sini kita turunkan lebih sederhana lagi. B kuadrat dalam kurung sin kuadrat A tambah cos kuadrat A. Ini kan sama halnya saja. B kuadrat kali sin kuadrat A sama dengan B kali sin kuadrat A. B kuadrat kali dikali dengan plus cos kuadrat A sama dengan B kali cos kuadrat A. Jadi disederhanakan ya. Jadi perhatikan kursornya yang saya berikan. Nah, maka kita bisa lihat dapatkan di sini. Di sini ada sebuah identitas trigonometri ya. Ada sebuah identitas trigonometri, sin kuadrat A tambah cos kuadrat A itu kan sama dengan 1 ya. Sehingga B kuadrat kali 1 tambah C kuadrat kurang 2BC, 2 kali panjang B kali C sama dengan kali dengan cos A. Sehingga A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali B kali C cos A ya. Kemudian kita pindah ruaskan menjadi 2 kali B cos A. Nah,
Kemudian cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang A pangkat 2 kurang dengan 2 kali B C A. Sehingga kita mendapatkan rumus pertama. Kalau kita ingin mencari apa? Kita ingin mencari salah satu besar sudut ya. Salah satu besar sudut, maka kita menggunakan rumus cos A sama dengan penjumlahan panjang sisinya kemudian dibagi dengan perkalian dengan panjang sisinya ya. Secara analog akan kita dapatkan cos B A pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang B pangkat 2 cos C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang C pangkat 2. Ini. Jadi ini kita rumus yang pertama aturan kosinus ya. Rumus aturan kosinus untuk mencari besar panjang sudut ya. Besar sudutnya ya. Besar sudutnya. Kemudian kita akan mencari panjang sisinya. Bagaimana kita akan dapatkan panjang sisinya? Sebenarnya untuk mencari panjang sisi pada penurunan yang ini sudah kita bisa temukan bahwa untuk mencari panjang sisi A, rumusnya ini B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali B C cos A ya. Perhatikan segitiga sembilan berikut. Jadi rumus aturan kosinus untuk mencari salah satu panjang sisinya adalah ini ya. Panjang sisi A, panjang sisi B sama dengan kuadran penjumlahan panjang sisi B tanding C dikurang dengan perkalian 2 kali panjang sisi B, panjang sisi C dan perkalian dengan besar sudut A, atau untuk mencari besar sudut panjang sisi B maka dikali dengan besar sudut B-nya ya. Kalau panjang sisi C kita carikan yang kita cari maka kita akan mencari besar apa yang diketahui itu pasti besar sudut C-nya ya. Jadi rumus aturan kosinus untuk mencari salah satu besar sudut ya. Kalau ini untuk mencari panjang sisinya, ini untuk mencari besar salah satu sudutnya ya. Ini cos A, cos B, cos C. Nah, jadi inilah namanya rumus aturan kosinus ya. Rumus aturan kosinus. Oke, secara umum aturan kosinus dipakai pada segitiga sembarang yang telah diketahui unsur-unsur lainnya. Yang pertama diketahui sisi sudut sisi disingkat dengan SS, SD, SS ya. Jadi aturan kosinus ini diterapkan jika diketahui sisi sudut sisi. Nah, diketahui. Kemudian yang kedua, ketika diketahui ketiga panjang sisinya. Nah, sisinya diketahui ya, maka kita gunakan apa? Aturan kosinus. Oke, contoh soal. Oke, pada segitiga ABC diketahui besar sudut A sama dengan 60 derajat, panjang sisi B adalah 5 cm dan panjang sisi C 6 cm. Tentukan panjang sisi A ya. Oke, jadi saya ingatkan kembali sebelum kita menjawab soal-soal sebagian besar pada umumnya soal-soal trigonometri, sebaiknya adabnya itu kita gambarkan dulu segitiganya agar kita bisa mengetahui duduk proporsional gambar tersebut dengan informasi yang didapatkan ya, sehingga kita bisa menerapkan rumus yang mana kita akan gunakan ya. Nah, pada segitiga ABC diketahui besar sudut A nya 60 derajat, panjang sisi C nya 5 cm dan panjang sisi ya, panjang sisi C-nya 6 ya. Mohon maaf sini 6. Di sini panjang sisi tunggu ya. Di sini panjang sisi C-nya 6 ya. Oke. Panjang sisi ya, C-nya 6. Kemudian ditanyakan adalah panjang sisi A. Nah, panjang sisi A. Jadi kalau mencari panjang sisi A, kita ingat rumus yang untuk mencari salah satu panjang sisi, yakni adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 BC cos A. Nah, karena di sini kan informasinya yang diketahui adalah sisi sudut sisi. Nah, maka mencari panjang sisi A-nya itu penjumlahan antara B kuadrat
ditambah pengurangan antara panjang sisi B kuadrat tambah C kuadrat dikurang dengan perkalian antara 2 kali panjang sisi B, panjang sisi C, dan besar sudut A-nya ya. Oke. Jadi ingat saja A, kalau ditanya A berarti BC-nya harus diketahui dan besar sudut A-nya gitu ya. Oke. Jadi A kuadrat tambah sama dengan B kuadrat C kuadrat dikurang 2BC cos A. A kuadrat sama dengan 5 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 dikurang dengan 2 kali panjang sisi B, panjang sisi C, 2 kali 5 kali 6 baru cos 60 derajat sama dengan 5 kali 5 25 tambah dengan 6 kali 6 36. Kemudian 2 kali 5 10 kali 6 60. Cos 60 derajat adalah 1/2, sehingga 25 tambah 3 panah 61 kurang 30 menghasilkan 31, sehingga kemudian A-nya sama dengan berarti akar 31. Jadi panjang A-nya adalah akar 31 cm. Nah, itu ya. Oke, kita teruskan pada soal berikutnya. Oke, ini soal cerita. Perhatikan ya. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 40 mil dengan arah 30 derajat. Dari A kemudian berputar haluan dilanjutkan ke pelabuhan C sejauh 60 mil dengan arah 150 derajat. Dari B, jarak terdekat dari pelabuhan A dan C adalah Oke, dalam soal ini berarti kita harus menulisnya. Ya, kita gambarkan dulu jalur daripada pemberangkatan kapal. Dari yang pertama, kita akan gambarkan jalurnya dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 40 mil dengan arah 30 derajat. Ingat, dengan arah 30 derajat. Jadi untuk menyelesaikannya ini kita harus menggunakan arah mata angin, yakni kita gambar dulu arah utaranya ya. Nah, ini kita asumsikan ini adalah utara ya. Kita asumsikan utara. Kemudian dalam informasi situ bahwa sebuah kapal berlayar dari sebuah pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 40 mil dengan arah 30 derajat. Jadi posisi kapal pelabuhan A ini ya. Nah, ini pelabuhan A. Kemudian dia ke pelabuhan B itu sejauh 40 mil dengan arah 30 derajat. Nah, jadi kita bentuk dari sini utaranya ini kita bentuk besar sudut 30 derajat ya. Ini 40 mil. Nah, maka ini adalah besar sudut 30 derajat dan di sini adalah tiba di pelabuhan B. Nah, tiba di pelabuhan B. Nah, oke. Kemudian dari pelabuhan A ke pelabuhan B, kemudian berputar haluan dilanjutkan ke pelabuhan C sejauh 60 mil dengan arah 150 derajat. Nah, kita gambarkan juga, berarti dia berputar haluan dengan arah 150 derajat ya. Kita gambar arah utaranya. Nah, berarti dari arah utaranya ini kita putar lagi sejauh 150 derajat ya. Oke. Nah, ini kita putar sejauh 150 derajat sehingga sampai pada pelabuhan C ya. Sampai ke pelabuhan C. Nah, kemudian jarak yang ditanyakan adalah jarak terdekat dari pelabuhan A dan C. Nah, jadi jarak ini berapa? Nah, berarti kita asumsikan adalah mencari panjang sisinya. Jarak antara A dan C. Nah, ini 60 mil. Nah, ini ya, dengan 60 mil. Kemudian jarak antara A ke C, pelabuhan A ke C. Nah, untuk menjawab ini kita harus mencari informasi besar sudut. Nah, kita harus mencari informasi. Ini kan berarti soal ini di sini kan sisi
sini sisi ya. Berarti untuk menggunakan aturan kosinus suatu segitiga itu diketahui sisi sudut sisi ya. Berarti sini sisi sudut sisi. Maka besar sudut B-nya ini harus kita cari terlebih dahulu supaya aturan kosinus itu bisa digunakan ya. Aturan kosinus bisa digunakan karena sisi sudut sisi ya. Oke, sekarang kita lihat. Kita perhatikan besar sudut B ini berapa. Kita tarik garis dulu. Oke, besar sudut C atau A. Kita asumsikan ya. Yang ditanya adalah panjang sisi B-nya ya. Oke, atau jarak antara A ke C. Kita tarik garis. Kita lihat, Anda perhatikan dalam segitiga unsur-unsur besaran sudut dalam segitiga. Anda perhatikan di sini. Ini besar sudut 30 derajat. Kemudian dari B ini ke bawah garis lurus ini. Ini kita bisa pastikan ini adalah besaran sudut berseberangan di dalam ya. Berseberangan di dalam ya. Dari garis ini 30 derajat, kemudian dari B ini turun ke bawah. Besarnya ini bisa kita pastikan ini sudut berseberangan di dalam. Kalau di sini dia 30 derajat, maka pasti ini dia juga 30 derajat ya. Ini ya. Ini kita akan berseberangan di dalam dari besar sudut 30 derajat ini ya. Oke. Berarti bisa kita pastikan ketika kita tarik garis lurus bahwa garis pelurus itu sama dengan 180 derajat. Maka di sini kalau di sini ada 150, pasti di sini adalah 30. Sehingga bisa kita katakan besar sudut B ini berarti 30 tambah 30 adalah 60 derajat. Oke ya. Jadi ini 60 derajat. Kita sudah dapatkan informasinya, maka kita gunakan. Yang ditanyakan adalah besar panjang sisi B, berarti B kuadrat tambah A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali A kali C cos B, berarti B kuadrat kurang sama dengan A-nya 60, C-nya 40 dikurang 2 kali A-nya 60 kali C-nya 40, cos B-nya adalah 60 derajat. Berarti B kuadrat sama dengan 3600 tambah dengan 1600 kurang dengan 4800 kali 1/2 menghasilkan B kuadrat sama dengan 5200 dikurang dengan 2400 sama dengan B kuadrat sama dengan 2800. B sama dengan akar 2800. Kita sederhanakan menjadi B sama dengan ini kan sama dengan 400 kali 7 itu kan sama dengan 2800. Berarti B sama dengan A20 akar 7. Oke? Jadi untuk menjawab soal ini sekali lagi kita gambarkan dulu arah utaranya ya. Kemudian sejauh mana kapal itu bergerak, kita gambar. Sejauh itu besar sudutnya. Kemudian dia berputar ke arah 150 derajat ke pelabuhan C. Kita lihat sini kan informasinya. Untuk aturan kosinus itu kan diterapkan sisi sudut sisi. Sudutnya itu diapit oleh kedua panjang sisi yang telah diketahui, maka kita gunakan aturan kosinus. Oke? Ya. Demikian materi aturan kosinus. Saya harapkan Anda bisa menonton materi video pembelajaran ini sampai tuntas, jangan di skip, dan kemudian mohon di absensi di komentar ya, komentar YouTube. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung tanyakan di kolom komentar. Oke, saya akhiri materi aturan kosinus ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.